بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku siman, seperti biasa di malam hari kurang lebih jam 19.30 waktu Indonesia Barat, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab seputar masalah Islam tentunya dan hukum-hukumnya yang saya ketahui, insyaallah saya akan jawab. Dan saya berharap juga teman-teman mengikhlaskan niat karena ingin mengetahui jadi bertanya, bukan hanya sekedar ingin mengetes atau sengaja melemparkan pertanyaan mungkin yang memunculkan syubhat atau hal-hal yang mungkin memunculkan perselisihan. Ya. Saya berharap kita betul-betul di sini sama-sama mengikhlaskan niat untuk mengisi waktu kita menuntut ilmu dan berbagi bersama-sama tentunya, insya Allah. Ya. Dan insya Allah tadi kita sudah membahas Sahih hadis Qudsi di pagi hari tadi dengan bab bahasan tentang keutamaan berdoa di sepertiga malam, dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentu yang berhubungan dengan masalah hadis tersebut ya. Dan sekarang saya akan langsung masuk insya Allah di pertanyaan yang akan kita coba bahas ya, baik dari YouTube ataupun Instagram. Bagi teman-teman silakan yang mau mengajak siapapun dari kerabatnya, dari orang-orang yang dikenal ya, untuk bergabung juga. Semoga saja mereka juga bisa ngambil manfaat insyaAllah. Saya akan mulai dulu insyaAllah baca dari Instagram malam ini. Pertanyaan pertama di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terbiasa kalau tahajud selalu istighfar. Bagaimana kalau saya sudah di WC, Ustaz? Saya tidak tahu maksudnya apa. Apakah Anda bertanya, boleh nggak saya beristighfar di WC? Maka jawabannya tidak boleh. Jawabannya tentu tidak boleh. Yang boleh Anda lakukan begini, sebagian salafus saleh dulu, karena zaman dulu belum ada radio, belum ada media kayak kita sekarang, maka mereka pakai pola kalau mereka masuk kamar mandi, maka yang mereka lakukan adalah mereka menyuruh anak mereka untuk membaca buku atau kitab tertentu. Kita dengar radio, kita itu mungkin, tapi bukan Anda yang baca, gitu ya. Itu yang saya maksudkan dibolehkan. Tapi kalau Anda sendiri biasa istighfar di malam hari, kemudian Anda pada saat sudah masuk WC juga, apakah bisa beristighfar atau tidak? Maka jawabannya tentu sudah tidak bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ibu hamil tidak berpuasa? Lihat keadaan. Kalau ibu yang bertanya ini kondisinya tidak memungkinkan untuk puasa karena memang merasa lemah misalnya, ya, maka tidak ada masalah. Dia bayar dengan fidyah. Ada 3 pendapat tentunya. Ada yang mengatakan dia tetap harus bayar puasa nanti. Ya. Dan ini pendapat yang saya pegang, itu dia harus tetap bayar puasa. Kecuali kalau memang hamilnya berurutan atau terus menerus ya, berentetan. Misalnya dia hamil sekarang, kemudian dia melahirkan, setelah masa nifas Ramadan akan datang kena lagi dia hamil misalnya, maka pada saat itu dia boleh memilih fidyah ya, fidyah saja. Tapi kalau misalnya dia hamil dan kemudian dia sudah disterilkan, tidak bisa lagi punya anak, atau misalnya dia hamil, kemudian dia sudah hamil, dia tidak hamil lagi, dia kasih jeda waktu 2 tahun, 3 tahun baru dia hamil lagi, maka ini menurut saya Allah alam tetap dia bayar dengan puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui anak bayi yang terkena ain? Kegelisahan yang sering terjadi, misalnya selalu nangis tiba-tiba di malam hari tanpa sebab ya, atau sakit yang aneh, tadinya sehat, nggak ada pemicunya gitu. Bukan misalnya ada orang dewasa flu, kemudian cium si bayi ini atau anak kecil ini lalu dia flu juga terjangkit, bukan. Tapi memang nggak ada sebab, tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia nangis. Ya, dan itu juga cirinya kalau Anda sudah bacakan beberapa ayat-ayat ruqyah,
insya Allah dia pada saat dibacakan ruqyah itu lebih tenang, bisa tidur segala macam. Itu biasa indikasi ain, ya. Seperti itulah mengatasinya. Jadi Anda baca, ya, Anda baca ayat-ayat ruqyah, tiupkan ke badannya, atau gunakan air zam-zam, ya, atau minyak zaitun yang dibaca lalu ditiupkan bacaan di situ, lalu diusapkan di tubuh si anak tadi, insya Allah. Apakah boleh, penasihatnya, apakah boleh memegang mushaf pada saat sedang haid? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illa al-mutahharun. Jadi tidak boleh menyentuh Quran kecuali al-mutahharun, orang yang bersih dan suci saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya orang Cimahi, di kawasan saya sudah dikategorikan zona merah. Saya bingung Ustaz, saya harus sholat di masjid tapi dengan pikiran yang was-was, atau saya sholat di rumah saja. Sholat aja di rumah. Ini sudah keluar fatwa ulama dan sudah sering sekali dibahas masalah ini. Jadi nggak usah ragu, akhi. Anda di Cimahi atau di tempat lain, ya. Kecuali tentu di tempat Anda divonis betul-betul belum tersebar dan pemerintah masih mengizinkan, misalnya, itu lain. Tapi kayak begini zona merah, jangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon rekomendasi buku kumpulan hadis sahih. Banyak sekali. Jadi kayak misalnya hadis sahih itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, makanya dikenal dengan Sahihain. Ini aja sudah belasan jilid, ya, Bukharinya dan Muslimnya, gitu kan. Kalau Anda mau juga ada hadis yang disebutkan disusun khusus, hadis kitab Attafaqa alaihi syaikhan, apa yang telah disepakati oleh dua syekh Bukhari Muslim, juga ada sekitar 2 jilidan. Ada buku-buku juga tentang Riyadus Shalihin, tapi ada, tidak salah, Sahih Riyadus Shalihin, ya. Sudah ditahqiq dan dikeluarkan hadis yang mungkin dianggap masih belum sahih atau diperselisihkan oleh para ulama, seperti itulah. Itu yang saya ketahui. Umumnya sih 9 buku hadis rujukan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, ini semua buku-buku yang bisa dijadikan rujukan. Tapi memang selain Bukhari Muslim, umumnya masih bercampur dengan hadis yang lemah, gitu, ya, seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya Ustaz. Ana sangat ingin memperbanyak hafalan surah dan ana orangnya pelupa. Bagi ana tingkat keparahannya sudah berlebihan. Dalam waktu 1 jam pun amat susah untuk menghafal 10 ayat, ya. 1 jam pun, ya, amat susah untuk menghafal 10 ayat. Was-was syaitan itu. Was-was syaitan. Yang paling pertama, Anda harus menyelamatkan diri dulu dari was-was itu. Tidak boleh was-was seakan-akan saya nggak bisa hafal. Nah, itu was-was syaitan. Dan kita bisa minta kepada Allah SWT agar menghilangkan sifat lupa itu, karena bukan sifat orang beriman. Lupa itu kan kalau memang orang sugestikan dirinya, selalu dia membahasakan, kalau saya lupa nih, saya mudah melupa, saya tidak ingat. Itu terekam di benak dia sehingga menjadi sebuah pola, gitu kan. Kita sebagai orang beriman tidak seperti itu. Makanya kita ada latihan supaya kita tidak melupa. Seperti kita selalu suruh ulangi Al-Fatihah dalam sholat, tidak suruh ulangi bacaan ruku, bacaan sujud. Itu kan hafalan semuanya. Hafalan semua. Cuma memang harus biasa dilatih. Orang yang belum pernah menghafal dengan orang yang selalu menghafal, ini pasti akan beda. Orang yang selalu menghafal, dia akan selalu aman. Dalam arti kata, hafalannya akan terus berjalan. Orang yang tidak terbiasa menghafal mungkin mengalami seperti Anda. Ya, misalnya kadang-kadang 1 jam pun duduk, mungkin pikirannya bercabang kemana-mana, maka dia tidak mudah untuk menghafal ataupun dia lupa. Tapi ini umum, orang semua melalui itu. Saya tidak menganggap itu sesuatu yang parah, ya. Saya pernah mengajarkan anak saya, masih kecil dan Masya Allah hafalannya bagus. Tapi saya duduk hanya untuk memberikan kepada dia
Kalau tidak salah waktu itu 12 kosakata bahasa Arab ya. Dengan gambarnya buah-buahan. Karena dia pikirannya kemana-mana, kemainan segala macam. Dia nggak bisa hafal. Hampir sejam kurang lebih waktu itu ya. Jadi itu insya Allah saya melihat masih sesuatu yang alami. Tapi tidak ada salahnya Anda juga meruqyah diri. Ya. Coba juga konsultasi dengan beberapa pembekam ya, dan peruqyah supaya Anda bisa melalui proses itu juga, mudah-mudahan insya Allah itu membantu. Tapi bagi saya ini lebih banyak kepada sugesti pribadi ya, secara kejiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kakek saya minggu kemarin meninggal dalam keadaan non-Islam. Apakah kami keluarga yang muslim tidak boleh mendoakan? Setahu saya sudah, bukan tidak boleh mendoakan, memang tidak bermanfaat bagi dia. Memang tidak bermanfaat bagi dia. Qaddar Allah masya'afal, sudah terjadi. Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan kafir. Itulah yang terjadi pada saat Nabi SAW sangat sedih karena paman beliau meninggal dalam keadaan kafir. Abu Talib ini menghabiskan umurnya mayoritasnya untuk membantu Nabi SAW. Tapi mau diapakan? Turun firman Allah SWT pada saat itu, innaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau sukai Muhammad, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia sukai. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan petunjuk, ya Allah berikan petunjuk. Kalau tidak, ya tidak, gitu kan. Seperti itulah. Jadi memang Allahu a'lam, yang saya tahu, mohon maaf saya harus bahasakan ini, bukan cuma Anda mengalaminya, tapi semua orang yang keluarganya meninggal dalam keadaan kufur mengalami hal yang sama. Memang sudah tidak bisa lagi didoakan. Oleh karena itu teman-teman, sebelum keluarga kita meninggal dalam keadaan kufur, kita harus betul-betul memaksimalkan waktu kita, energi kita, harta, ya semua untuk membuat mereka mendapatkan hidayah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, afwan, gimana Ustaz kalau mau menghilangkan rasa takut terhadap suami, dan bagaimana kalau mau minta maaf terhadap suami atas apa yang mungkin sudah kita perbuat? Ya. Saya tidak tahu maksudnya rasa takut apa ya. Kalau Anda yang maksudkan adalah Anda segan sama suami, hormat, itu positif, itu bagian daripada agama. Anda dianjurkan untuk menghormati dia, mencari ridhonya. Ya. Kalau yang Anda maksudkan takut, itu positif. Tapi kalau Anda yang maksudkan adalah takut yang mungkin seperti takutnya pada harimau, misal, itu keliru juga. Suami bukan musuh. Suami sahabat, kekasih, ya, kakak, ayah. Kita bisa posisikan sebagai kakak, sebagai ayah, ya. Dalam arti kata, dalam minta saran-sarannya, nasihatnya, gitu kan, bergantung padanya. Emang begitu. Jadi dia bukan sosok orang yang harus ditakuti. Kenapa harus ditakuti? Kecuali Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang apa namanya? Atau Allah uji Anda dengan suami memang yang dasarnya akhlaknya buruk, jauh dari agama, itu lain. Pemabuk, kasar, memang suka mukul, itu lain. Gitu. Tapi yang saya tangkap dari penanya di sini, dan bagaimana kalau mau minta maaf terhadap suami atas apa yang mungkin sudah kita perbuat, harus minta maaf. Wajib Anda minta maaf, tidak boleh tidak. Apa kata baginda Nabi SAW tentang wanita ahli surga? Ini luar biasa. Wanita ahli surga diantara kalian adalah, kata Nabi SAW, yaitu yang lembut, penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh cinta, penuh pengorbanan. Dan kalau dia menzalimi atau dia dizalimi. Di sini yang perlu kita sebutkan adalah kalau dia dizalimi, haknya dia tidak diberikan, maka dia akan memegang tangan suaminya dan dia akan mengatakan, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Apa hikmahnya? Kenapa wanita yang terzalimi pun tetap minta ridho suaminya? Ternyata kami, saudariku seiman, saya dan semua teman-teman laki, kalau kami menjadi suami, kami Allah siapkan untuk menghadapi lapangan di luar rumah. Jadi seperti misalnya menagih utang, sholat berjamaah, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Ya. Itu alam kami. Makanya kulit kami ini kulit memang untuk di luar. Kami nggak butuh sunblock, kami nggak butuh hand body. Laki-laki sudah biasa memang untuk itu. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan Allah kasih lebih lembut. Memang kan untuk dia di rumah, untuk ngurus anaknya, untuk sabar menghadapi pendidikan mereka dan seterusnya. Ya. Maka suami itu biasanya defense-nya kuat sekali. Jangan pernah sentuh ke laki-lakinya, apalagi kalau dia bersifat kejantanan yang sangat kuat, itu bahaya sekali.
Kapan Anda tantang, Anda buat ya, satu piring pecah depannya, dia akan pecahkan satu rak. Anda ucapkan satu kalimat yang menyinggung dia, dia akan ucapkan 1000 kalimat yang menyinggung, gitu kan? Bukan dengan cara itu menghadapinya. Makanya syariat datang mengajarkan. Justru dianggap wanita di surga, kalau dia dizalimi pun dia datang, pegang tangan suaminya. Saya nggak bisa tidur sampai kau ridho. Bisa dia bahasakan itu. Apa yang terjadi? Akan melunakkan hati kami laki-laki. Yang terjadi suaminya akan mengatakan, tidak, saya yang salah. Kamu yang benar. Karena kelembutan itu yang digunakan. Nah, banyak wanita tidak paham masalah ini. Kebodohan tidak paham masalah bagaimana menghadapi kriteria laki-laki, karakter laki-laki sebagai suami. Ya. Sampai Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, kalau seseorang di antara kalian, wahai para wanita, mengetahui hak suami kalian yang Allah berikan ya, kepada mereka, pada suami, kalian akan mengambil debu bekas kakinya dan kalian letakkan akan di atas pipi kalian. Wanita muslim yang cerdas mengejar surga dari suami. Ridhonya suaminya selalu jadi target utama. Gitu. Ya, seperti itulah. Saran saya, sampaikan saja maaf. Apa yang membuat Anda menunda minta maaf? Minta maaf saja, gitu kan? Sampaikan, sebagaimana dalam hadis, pegang tangannya, maafin saya tidak bisa tidur sampai kamu ridho. Mungkin ada hal-hal yang buruk, bantu saya untuk saya bisa keluar dari sifat saya ini dan seterusnya. Karena gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di titik mana wanita itu sudah siap menikah, Ustaz? Sebenarnya kalau dikatakan di titik mana, saya kurang jelas. Tapi mungkin di umur, ya di keadaan, seperti itulah ya. Baiklah, kita anggap ini mungkin titik gabungan daripada semua itu, baik umur, baik keadaan dan segala macam. Saya melihat tergantung daripada kesiapan dia. Yang jelas, baliknya seorang wanita itu berarti menandakan saatnya dia bisa untuk menjadi seorang istri. Karena dengan adanya haid, berarti kalau dia digauli di masa suburnya, dia akan hamil dan jadi ibu. Dia juga jadi suami, dia juga jadi istri, gitu kan. Jadi sebagian ulama memberikan poin mengatakan seorang wanita sudah layak masuk dalam kategori al-ba'ah dalam hadis ya. Kata Nabi SAW, man istata' ya ma'syar syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang bisa menikah, maka menikahlah. Nah, siapa yang bisa di sini? Kata ba'ah, gitu kan? Nah, kalimat ba'ah ini teman-teman sekalian dibahas oleh para ulama. Ada pendapat yang mengatakan kalau laki-laki sudah siap menumpahkan spermanya di rahim seorang wanita dan dia siap memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi istrinya semampu dia dimulai hari itu, ya, dan pada saat nanti istrinya hamil punya anak, dia siap menjadi ayah, maka dia sudah layak menikah berapapun umurnya. Begitu juga wanita, begitu dia sudah balik haid, kemudian dia memang sudah terlihat siap untuk menerima sperma suaminya, hamil, punya anak, siap melayani suaminya, ya, maka dia juga sudah layak menikah. Seperti itulah. Jadi jangan dipatok dengan umur, ya, karena memang umur bukan patokan. Ada wanita mungkin umurnya masih baru 16 tahun tapi dewasa sekali. Ada wanita mungkin 25 tahun tapi kekanak-kanakan, kan gitu. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Selanjutnya di sini, apakah suami istri ya wajib diketahui oleh pasangannya? Apakah aib suami istri wajib diketahui oleh pasangannya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Aib apa yang maksudnya? Kalau aibnya masa lalu, jangan. Tidak perlu diungkapkan. Ya. Istri yang salihah tidak akan pernah mau tahu masa lalu suaminya. Ya. Suami yang salih tidak akan mau tahu masa lalu suaminya. Pernah ada seseorang akhwat kita di Masjid Nabawi bertanya kepada seorang syekh. Dia membahasakan, syekh saya ini dulu perempuan benar. Dan sekarang saya sudah tobat nasuha. Saya sekarang mau menikah. Apakah saya masih layak dapat laki-laki soleh? Maka kata syekhnya, tentu saja. Dan kalau kau menikah dengan laki-laki yang saleh, maka dia tidak akan tanyakan masa lalu. Yang kita tahu adalah sekarang. Umar bin Khattab dulu kan sebelum masuk Islam buruk. Memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, kan gitu. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Beliau membantu kaum muslimin, bahkan memerangi orang-orang musyrik, memerangi kekufuran, karena menyadari kalau dulu itu adalah kesalahan dia, gitu. Tapi kalau Anda masukkan di sini adalah aib fisik. Aib fisik dalam arti kata pincang kah, ya, matanya satu nggak melihat kah, gitu kan. Dan itu memang Anda sekarang mau menikah.
wajar disampaikan. Wajar. Kalau saya punya aib fisik, saya cacat, misal naudzubillah, dia bahasakan begitu, maka apakah siap terima atau tidak? Seperti itulah. Nah, itu boleh disampaikan. Kalau soal itu ya, dikhawatirkan nanti kesannya menipu kalau nggak disampaikan malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan aman ditambah amalan mungkin ya, ditambah dan digandakan. Bagaimana dengan dosa, Ustaz? Dosa dimaafkan. Tapi maksudnya kalau orang berbuat dosa di Ramadan, itu luar biasa. Saya tidak pernah tahu apakah dosanya akan dilipat gandakan, tapi dosa dimaafkan kalau dia bertaubat. Karena Nabi SAW menyatakan kalau puasa itu menjadi penyebab bersihnya dosa, gitu kan? Harusnya jadi bersih dosanya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, kalau tiba awal malam Ramadan, maka semua syaitan-syaitan jahat dibelenggu. Semua pintu neraka ditutup, tidak terbuka satupun. Semua pintu surga ditutup, tidak tertutup satupun. Dan setiap malam, di malam Ramadan itu ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Seperti itu penyampainya. Artinya, dan ada kalimat terputus itu kata malaikat, dan Allah menyuruh malaikat menyeru, mengatakan, wahai pelaku kebaikan, segeralah kerjakan kebaikan, karena ini adalah bulan kebaikan berlipat ganda amal. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah, karena pada saat itu kesempatan untuk taubat gitu. Jadi saya masih heran kalau di Ramadan pun ada orang yang berbuat kemaksiatan, karena semua orang umumnya menjadi baik gitu. Tapi kalau ada pun berbuat dosa, apakah dosanya dilipat gandakan? Setahu saya tidak, karena saya belum pernah temukan dalil kalau akan dilipat gandakan. Allahu a'lam. So, bagaimana cara meningkatkan kualitas iman? Karena saya kadang merasa hati saya selalu mengingkari kebenaran. Iman itu ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, apa saja itu, wajib ataupun sunnah, maka makin bertambah iman itu. Dia hanya akan berkurang kalau Anda buka pintu maksiat. Jadi caranya adalah sederhana. Anda memperbanyak amal soleh. Jadi kalau kita kasih ibaratnya dua telapak tangan saya ini adalah timbangan daripada amal baik dan amal buruk ya, pahala dan dosa. Kalau selama ini masih berimbang seperti ini ya timbangan, maka tidak akan khusyuk ibadah, tidak akan juga nikmat orang membuat dosa itu ya. Nah, kalau terbalik, dosanya lebih besar, lebih banyak, dalam seharian 24 jam dosa lebih banyak, amal soleh sedikit, maka lebih jauh lagi, tidak akan pernah khusyuk sholat, tidak akan pernah menangis dengarkan Al-Quran, bahkan ngantar jenazah, bencana alam, nggak berpengaruh bagi dia. Kapan ini ideal? Kalau amal dosa, buka pintu amal soleh, nanti dia naik. Nah seperti Ramadan akan datang ini, itu momen yang paling tepat. Paling tepat itu, karena di Ramadan nanti pada saat datang kita akan mulai terus beribadah, terus berpuasa seharian dari pagi sampai maghrib. Terus kita sholat, terus kita puasa, terus kita begini dan seterusnya. Banyak amal yang kita kerjakan, membaca Al-Quran, berzikir. Naik dia, dosa kan tertutup. Dan orang mau buat dosa pun, mau buat dosa di mana dia? Kecuali memang dia betul-betul fasik. Luar biasa, dia memang sengaja merusak itu. Sengaja dia merusak. Dalam arti kata di sini, dia sengaja di bulan puasa, di handphonenya, dia tonton film porno misalnya. Dia sendiri buat itu, karena lingkungan tidak akan ada. Di masa corona sekarang pun ini luar biasa. Luar biasa Allah lindungi manusia dari maksiat, terutama orang beriman. Karena tidak mau ditutup semua, bahkan tempat-tempat perjudian dunia ditutup, tempat perzinahan tutup, gitu kan. Mereka nggak ada pekerjaan lain. Solusinya adalah taubat. Bukan cuma itu, corona subhanallah, saya lihat ada gambaran dari NASA, kalau dengan ada corona, bumi ini makin bersih, gitu. Makin bersih, karena perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik tutup, banyak hal yang tutup, gitu kan. Dan kehidupan menjadi steril, bersih kembali, walaupun memang ada korban-korban yang terjadi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah punya niat untuk menikah, tapi saya masih cenderung melihat wanita dari segi fisik. Salahkah saya, Ustaz? Oh enggak, sama sekali enggak. Anda punya hak untuk itu. Karena Nabi SAW bersabda, lihatlah
sesuatu yang menarik ya dari orang yang akan engkau nikahi. Seperti itu. Memang kita harus lihat. Ya. Jadi kita melihat yang digambarkan adalah wajah dan telapak tangan biasanya. Bahkan ada sebagian pendapat ulama boleh memperlihatkan sebagian dari rambutnya ya dari jilbabnya, tapi yang umum adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Dari wajah ini menggambarkan You're simbol this dari close kepala to sampai sending ke your perut. idea out into. Telapak tangan ini menggambarkan kemaluan sampai ke bawah. Cukup itu. Selebihnya istikharah dan nanti pacarannya ya saling menikmati segala macam setelah menikah. Apakah boleh murajaah sambil baca Al-Quran lewat aplikasi sementara sedang haid? Saya masih melihat ya saya masih berpegang pada pendapat-pendapat yang mengatakan wanita haid boleh memegang aplikasi. Boleh memegang aplikasi karena aplikasi Al-Quran bukan Al-Quran sendiri dia. Di handphone ya. Karena pernah Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya salah satu ulama Saudi, ada anak muda mau masuk kamar mandi, kemudian dia bilang, "Syekh, saya mau masuk kamar mandi. Boleh nggak saya masuk kamar mandi bawa handphone saya? Karena kan kalau ditaruh di luar bisa hilang kan gitu. Sementara di dalamnya handphone ada aplikasi Al-Quran. Boleh nggak kira-kira?" Kata syekhnya, tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Gitu kan. Dia penasaran, dia ulangi lagi. "Syekh, saya membawa handphone yang ada Al-Qurannya. Boleh nggak?" Kata syekhnya, boleh. Dia tanya yang ketiga kali. Lalu syekhnya berkata setelah itu, "Saya mau tanya, di otak kamu ini ada hafalan Quran nggak?" Dia bilang, "Iya ada." Kata syekhnya, "Kalau gitu taruh juga di luar kamar mandi." Dia tidak mungkin. Kecuali jelas-jelas mushaf. Jadi kita anggap mushaf ya. Ada sebenarnya di lemari saya, mungkin saya harus berdiri untuk mengambil, tapi contoh Quran, fisik Al-Quran. Nah disitulah ya, baru Anda tidak boleh. Baik itu orang junub, haid, nifas gitu kan. Nggak boleh, itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Setelah salam tentunya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar dosa seorang anak laki yang merantau dan sukses, tapi dia nggak pernah kirim uang ke orang tuanya yang di kampung, yang jelas-jelas dia tahu kalau orang tuanya itu membutuhkan ya. Dosa ini. Kalau dia tahu orang tuanya membutuhkan. Beda kalau orang tuanya memang nggak butuh, orang tuanya kaya raya misalnya, ya. Itu lain. Kalau orang tuanya yang kaya raya, ya, dia memang tidak butuh, bahkan lebih kaya daripada anaknya, maka nggak ada masalah kalau dia tidak kirim uang. Tidak masalah kalau dia tidak kirim uang. Bahkan dia, yang penting dia tidak putus silaturahim, tetap dia bakti dengan cara silaturahim. Tapi nggak ada salahnya dia memberikan hadiah misalnya, ya, dia memenuhi kebutuhan dan seterusnya, itu yang dia bisa lakukan. Tapi kalau dalam kondisi seperti penanya tadi katakan orang tuanya butuh, nah di sini nggak boleh. Masuk dalam bab durhaka. Harusnya dia lakukan itu. Harusnya dia berbakti kesempatan. Kenapa tidak mau kirim sesuatu pada orang tua? Masalahnya apa? Anda takut apa? Pernah ada sahabat datang ayahnya ke rumahnya, dia kebetulan lagi tidak ada, lagi bekerja, tinggal istrinya di rumah. Kemudian ayahnya minta duit. Ayahnya si laki-laki ini minta duit. Pada saat minta duit, ya, pada saat si suami pulang, suami perempuan atau anaknya tadi datang, diceritakan oleh istri, dia marah. Kenapa kok ayahnya ambil uangnya tanpa izin dia? Seperti itu kesannya. Jadi dia marah sama ayahnya gara-gara itu. Maka dia lapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW justru marah sama dia. Sambil Nabi mengatakan apa? Anta wa malika li abik. Hartamu milik ayahmu. Tidak usah bicara masalah itu. Kamu dengan hartamu semua milik ayahmu. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat kenapa tidak membantu orang tua. Ya. Seperti itu kurang lebih. Bolehkah mengajarkan pelajaran non-muslim di sekolah umum? Karena guru yang bersangkutan, saya tidak sempat baca, maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dengar kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub, Nabi yang mulia. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai ada istilah sabar Ayyub. Ya. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Ayyub. Luar biasa orang ini sabarnya. Nabi Ayyub alaihissalam menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Kemudian berjalanlah rumah tangga mereka. Dia gagah
dia nabi, dia tokoh masyarakat, orangnya kaya raya, luar biasa, bertumpuk semua kebaikan padanya. Dan istrinya cantik, subur, pinter, kaya. Lalu Allah karuniakan Nabi Ayub sama istrinya itu eh, 2 orang anak. Semuanya laki-laki, semuanya gagah-gagah, semuanya menjadi tokoh masyarakat. Bayangkan aja, luar biasa ini yang Allah SWT kasih gitu loh. Yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Apa yang terjadi teman sekalian? Setelah 20 tahun berjalan dari kebahagiaan mereka, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam. Diuji oleh Allah SWT. Apa ujiannya? Di hari pertama, 3 hari berturut-turut Allah uji. Di hari pertama, dia kena penyakit lepra. Sehingga kulitnya semua rusak, menular sampai masyarakatnya dan para jemaahnya, kaumnya meninggalkannya. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Tentu sama anaknya yang 12 ya. Tapi di hari kedua, anaknya lagi dihidangkan makan oleh ibu mereka di satu ruangan. Dari rumahnya cukup besar karena orang kaya raya. Rubuh atap bangunan itu. Hari yang ketiga, di hari ketiga, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah. Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah. Wabah ini atau hama mematikan semua hewan ternaknya dan juga mematikan tumbuh-tumbuhannya, perkebunannya dan segala macam. Jadi dalam 3 hari berturut-turut Nabi Ayub alaihissalam kehilangan semuanya. Hilanglah kesehatannya dan ketampanannya karena sakit, dijauhi oleh kaumnya. Hilanglah 12 anaknya, sekaligus mati semuanya seketika. Ya, cuma makan lalu rubuh atap bangunan. Lalu kemudian yang ketiga, hilanglah seluruh hartanya, jadi orang miskin. Nabi Ayub AS sabar, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah SWT. Terus saja dia ikhtiar, berusaha berobat, berusaha supaya dia sembuh dulu, ya. Kemudian dia terus menerima keputusan Allah SWT, terutama tentang kematian anak dan hilangnya hartanya. Yang akhirnya teman-teman sekalian, setelah 18 tahun berjalan dan istrinya bersabar dengan dia, istrinya mengatakan, wahai Nabi Allah Ayub, kenapa anda tidak minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit anda? Itu saja, minta disembuhkan. Nggak usah kita minta anak lagi. Tidak usah lagi kita minta harta. Yang penting anda bisa berdakwah. Nabi Ayub AS mengatakan pada istrinya, sudah berapa lama kita bahagia? Waktu itu, tanpa cobaan. Kata istrinya, 18 tahun. Jadi dia tahu 18 tahun. Gitu kan. Lalu kata Nabi Ayub AS, berapa lama kita bahagia? Kata istrinya 20 tahun. Dia hitung itu. Kata Nabi Ayub AS, saya masih malu minta sama Allah. Subhanallah. Setelah 20 tahun, berimbang antara nikmat yang Allah berikan dengan cobaannya, waktunya, baru beliau berdoa. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya masalah itu ya. Bagaimana akhlak yang Nabi Ayub AS. Beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Ayub menyeru Tuhannya, saya mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya aku tertimpa penyakit ini. Tapi kau zat yang maha penyayang, arhamur rahimin. Artinya, terserah kau memaafin saya. Silakan, kau masih mau mengangkat, membuat saya dicoba dengan penyakit ini, saya terima. Gitu kan? Maka Allah SWT mengatakan, fastajabna lah, wa kashafna lahu min dur. Dan kami terima, kami sembuhkan dia. Ya, kami terima doanya. Gitu kan? Maaf, kami terima doanya dan kami angkat permasalahan penyakitnya dia. Ya. Wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami berikan untuknya, kami kembalikan hartanya, keturunannya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Jadi subhanallah, setelah 20 tahun, 3 hari juga Allah Subhanahu wa taala kembalikan seluruh yang telah hilang dari Nabi Ayub alaihissalam. Di hari yang pertama, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah munculkan mata air pas di dekat ranjangnya dia. Lalu Allah perintahkan dia untuk mandi dengan air itu. Sembuhlah dia, hilang penyakitnya. Dan uniknya Nabi Ayub alaihissalam, sekarang 20 tahun yang lalu dia sehat, kuat, dan fisiknya Masya Allah sehat. Ya, orang yang kekar, yang
Masya Allah gitu. Nah sekarang setelah 20 tahun itu melemah karena kena penyakit. Tapi Allah berikan dia lebih baik daripada 20 tahun yang lalu fisiknya. Yang kedua, setelah itu tersebar berita kalau ya, seluruh masyarakatnya faham dan kaumnya kalau Nabi Ayub sudah sembuh. Maka mereka rame-rame datang dan menghibahkan harta mereka. Ada yang kasih 2 ekor sapi, ada yang kasih unta, ada yang kasih domba, kambing, ada yang kasih duit, ada yang hibahkan kebunnya. Dalam 1 hari, harta yang dihibahkan oleh kaumnya itu mengalahkan berlipat ganda dari yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Kaya seketika di hari kedua. Yang lebih unik lagi, di hari ketiga istrinya hamil. Dan sebagaimana Allah katakan, kami lipat gandakan bilangannya, istrinya setelah itu melahirkan 24 anak laki-laki. Yang jauh lebih sehat, lebih tampan dari yang 12 yang mati yang lalu. Begitu luar biasa kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dan itu masih banyak kisah beliau ya. Nanti insya Allah kami akan buat tema khusus untuk kisah para nabi-nabi insya Allah, biidznillah. Baik, saya akan pindah ke YouTube insya Allah. Setelah setengah jam lebih kita membahas pertanyaan dari Instagram. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk memperbanyak amal soleh agar pahalanya dilipat gandakan. Yang ini butuh rincian sebenarnya, butuh rincian ya. Tapi saya coba kasih garis globalnya. Anda kan kalau sholat, kan dapat pahala sholat tuh ya. Makin Anda sempurnakan, maka makin besar pahalanya kan gitu. Kayak misalnya sholat tahajud 2 rakaat. Beda pahalanya antara Anda sholat 2 rakaat dengan 4 rakaat. 4 rakaat tentu lebih banyak. Beda dengan sholat 6 rakaat. Beda yang sholat dengan 8 rakaat. Beda yang tambah dengan witir 3 rakaat misalnya. Di sini juga masih mesti dirincikan lagi. Beda juga pahalanya antara orang yang membaca surah. Misalnya dalam sholat tahajud 8 rakaat itu semuanya 1 juz dia baca. Dengan orang yang hanya baca surah-surah pendek. Mungkin hanya 2 lembar, 1 lembar dari 8 rakaat itu misalnya. Kan gitu. Maka beda pahalanya di sini. Juga beda pahalanya antara orang yang tadi kan dia secara individu. Beda pahalanya dengan orang yang membangunkan istrinya atau suaminya untuk ikut sholat malam. Maka dia dapat pahala, dia juga dapat pahala pasangan yang dia panggil untuk sholat bersama dia. Karena kan dikatakan dalam hadis ya, Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau suami yang terkaget tengah malam, kemudian dia membangunkan istrinya, maksudnya untuk sholat malam. Dan pada saat istrinya menolak masih tidur, dipercikkan sedikit air di wajahnya. So, ayo sholat ya kita bersama. Ini keromantisan yang sebenarnya kan. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia terkaget malam hari, maka dia pun ya membangunkan suaminya, kemudian dia kalau suaminya nolak dia percikan sedikit air di wajahnya agar ya dia bisa bangun sholat bersama dia. Seperti itulah. Berarti kita kalau ajak orang lain pahalanya beda kan, kita dapat panen pahalanya. Itu juga kalau Anda sholat di luar rumah, misalnya Anda sholat di masjid misalnya pada saat lagi tidak ada corona gitu kan. Saya kalau ke masjid saya dapat pahala saya, setiap langkah kaki ada pahalanya, sholat berjamaah ada pahalanya, berdoa antara azan iqamah ada pahalanya kan gitu. Semua ada pahalanya. Tetapi saya bisa panen pahala lebih dengan cara saya mengajak teman saya, mengajak tetangga saya. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan satu perbuatan yang baik dan mulia. Beliau radhiyallahu anhu kalau mau sholat, ya, misalnya dia tahu nih kalau kita sekarang pakai jam ya, misalnya duhur jam 11.56 misalnya, atau anggaplah jam 12 kita ambil supaya mudah difahami, jam 12. Abdullah bin Umar itu keluar setengah jam sebelumnya, sebelum azan, jadi setengah 12. Apa yang dia lakukan? Supaya dia bisa mengekstra, melipat gandakan pahalanya, dia nggak langsung ke masjid, dan mutar dulu ke rumah teman-temannya. Setengah jam lagi sholat, ayo gini, terus diajak teman-temannya. Sehingga 10-20 teman diajak, baru dia mutar masuk ke masjid. Dia sholat, dia dapat pahala, dia juga dapat pahala sholat orang-orang itu. Mirip Anda membagi-bagikan buku misalnya. Anda baca buku dapat pahala. Oh, manfaat di bukunya. Murah nih harganya. Cuma 10.000, 20.000 misalnya. Udah saya beli aja deh. Beli yang banyak,
bagi-bagiin ke orang. Sehingga bukan cuma Anda yang dapat ilmu, tapi Anda juga sebarluaskan. Mirip Anda sebarkan ceramah, Anda dengarkan, oh manfaat, lalu kemudian Anda sebarluaskan. Mirip sekarang kita acara ceramah begini, kita jelaskan mungkin sampai 20-30 hukum syar'i misalnya. Baik dari Instagram atau dari YouTube. Anda ajak orang, ayo ikut yuk, ada acara tanya jawab gini-gini misal. Lalu kemudian ada orang yang memang mungkin Anda ajak belum sholat. Kemudian tiba-tiba dia dengar ceramah, dia tertarik mau sholat. Atau dia tadinya buat dosa, oh ternyata nggak boleh. Ditinggal sama dia, Anda akan panen pahalanya. Itu termasuk pelipat gandaan pahala. Ya. Ini juga hati-hati teman-teman, berlaku pada dosa ya. Berlaku pada dosa. Jadi kayak misalnya, ada orang dia berzina, naudzubillah, dosa besar, nggak boleh. Nah, semoga Allah selamatkan kita. Tetapi, ya, ada orang yang buat dosa sendiri. Antara dia sama Allah, dia buat dosa, dia tutupin, dia tobat, dia kembali. Mungkin masih lebih ringan. Ada orang nggak, dia nggak mau dosa sendiri, maka dia ajak teman-temannya dan dia ajarkan caranya. Nanti akan ke diskotik, kita akan ketemu sama perempuan, caranya ngomong begini, caranya begini. Nanti saya biaya hotelmu, nanti sampai terjadi perzinahan. Maka ini dia dapat dosa, dia berzina, dia juga dapat dosa orang yang dia ajak. Kan begitu. Jadi di dosa pun bisa dilipat gandakan dosa-dosa itu. Maka tentu kita harusnya menjadi orang yang sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya pertanyaannya, Ustaz, jika seseorang terjerumus hubungan terlarang dengan teman kantor yang beristri, tapi orang tua tidak merestui karena tidak boleh dipoligami, haruskah memberitahu aib atau resign walau masih ada hutang? Saya ulangi ya, jika seseorang terjerumus hubungan terlarang dengan seorang teman kantor yang beristri, berarti ini yang bertanya seorang akhwat yang berhubungan sama suami orang ya, teman kantornya dia. Kemudian pada saat mau menikah, orang tua tidak merestui karena tidak boleh dipoligami. Haruskah memberitahu aib atau resign walau masih ada utang? Saya masih belum tangkap masalah resignnya dan apa hubungannya dengan masalah orang tua Anda, gitu kan? Coba saya rincikan lebih dalam. Kalau seandainya yang Anda maksudkan teman-teman sekalian, atau ini yang bertanya, semoga Allah berikan Anda petunjuk tentunya dan Allah selamatkan dari kemaksiatan. Kalau Anda maksudkan adalah malu di kantor karena ketahuan di kantor Anda punya hubungan sama laki-laki itu, maka Anda pilih resign, gitu kan? Itu positif saja, nggak ada masalah. Kalau emang Anda anggap itu akan sumber fitnah bagi Anda, dengan pindah mungkin Anda lebih aman, itu nggak ada masalah. Malah positif kalau saya lihat itu. Tapi Anda masukkan di sini adalah, sekarang saya sudah kerja di satu kantor sama-sama, punya hubungan, kami ingin menikah. Pada saat dibahasakan ke orang tua, wali Anda sebagai ayah Anda, wahai wanita ini, atau sebagai dari ukhti ini, tidak mau setuju karena tidak setuju dengan poligami. Apakah harus resign? Saya nggak paham kenapa harus resign di sini. Kasusnya kalau berhubungan dengan masalah orang tua gitu kan. Kalau saya melihat di sini bukan resignnya, tapi bagaimana Anda mencari ridho orang tua supaya bisa menerima poligami itu. Ya, bisa poligami. Dan tentu butuh duduk, butuh menjelaskan. Anda stopkan dulu hubungan gelap itu dan sepakati dulu untuk, ayo ya, kita nikah nih supaya tidak ada pelanggaran agama. Minta laki-laki ini kalau dia serius datang ke wali Anda, kemudian dia bicara, ya, dia pergi ke kota sana, ya, di kota yang ada orang tua Anda, dia bicara, dia jelaskan, dia berikan jaminan-jaminan apa. Ya, semoga sampai bisa melunakkan. Anda pun sendiri sebagai anak, ya, coba Anda tenangkan orang tua kalau Anda siap untuk menerima keadaan tersebut dan seterusnya lah ya. Sambil berdoa kepada Allah SWT, semoga ya Allah kami mau tinggalkan perzinahan, kami mau tinggalkan perbuatan yang haram ini. Mudahkan kami untuk menikah. Insya Allah saya yakin Allah akan mudahkan itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harta atau uang dari anak hasil zina juga termasuk uang ayahnya? Padahal kedudukan anak hasil zina itu dinasabkan kepada ibunya saja. Jazakallah khair. Ini lihat. Pada saat si laki-laki dan perempuan ini berzina dan punya anak, kita bicara orang tuanya anak ini ya. Nah, kemudian mereka menikah misalnya. Di sini dilihat kata ulama, kalau keduanya taubat, saya tahunya dari pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau keduanya taubat, nasuha, maka Allah maafkan dosanya, termasuk Allah mengizinkan dia untuk menasabkan anak tadi itu kepada dia, kepada orang tua ayahnya, karena memang sudah taubat. Tapi kalau keduanya menikah, ya, kemudian tidak diikuti dengan taubat, tidak merasa bersalah dengan dosanya dulu, maka tetap ini dianggap anak zina. Nah, kalau yang pertama, berarti tetap seperti anaknya sudah.
ada warisan, ada hasil pendapatan dan segala macam, kewajiban bakti terhadap orang tua. Ya, itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua, tidak ada kewajiban itu karena dianggap seperti bukan anaknya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Medan. MUI Sumut masih memperbolehkan sholat di masjid, sedangkan saya sudah was-was ke masjid dan MUI pusat tidak memperbolehkan sholat di masjid. Mohon solusinya Ustaz. Ikuti MUI Anda. Karena fatwa MUI pusat pun itu berlaku pada wilayah-wilayah ya, yang memang sudah zona merah lah istilahnya. Kalau di tempat Anda memang masih belum, artinya memang dianggap belum ada korban bahkan. Dan dianggap masih steril wilayah Anda. Apalagi memang pemerintah setempat sudah langsung menutup akses orang-orang luar bisa masuk misalnya. Maka kalau saya di posisi Anda, saya sholat. Kalau saya di posisi Anda ya. Karena memang tidak ada masalah. Kecuali memang sudah ada korban, barulah. Kayak kami di Jakarta memang udah gak bisa gitu. Karena memang sudah keluar itu peraturan pemerintah dan para fatwa MUI pun berlaku bagi kami itu. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur mewarnai rambut dengan warna hitam Ustaz? Apa saya harus mengubahnya dengan warna lain insyaallah? Ustaz jazakallah khair. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Jadi misalnya Anda kasih warna coklat kah atau warna merah ya. Anda warnai yang lain karena memang dari putih diwarnai ke hitam ini sudah tidak boleh, dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan warnailah rambut kalian dan jauhilah warna hitam, gitu kan. Dari sini teman-teman sekalian, kalau kita terlanjur mewarnai dengan hitam yang dilarang, maka untuk bertobat kepada Allah kita ubah warnanya. Sunnah Nabi SAW boleh dengan warna lain. Dan kita sudah pernah bahas di Corona dan solusinya dalam Islam yang kita biasa live setiap siang ya, kurang lebih jam 13.00 sampai selesai itu jam 14.00. Itu salah satunya adalah daun henna ya. Dan saya sudah diperlihatkan di layar kita pada saat itu pohonnya dan Anda bisa cari tentunya ya, pohon pacar dalam bahasa Indonesia. Nah, itu biasanya dipakai untuk rambut dan kata Nabi SAW itu adalah sebaik-baik ya, lawan untuk uban. Artinya dia bisa digunakan untuk mengubah warna uban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami hobi pelihara burung katanya untuk bisa diperdagangkan sedangkan kehidupan sehari-hari mengandalkan gaji istri. Berdosakah? Iya Ustaz, udah 2 tahun nih. Artinya saya tanya balik di sini, apakah memang suami Anda nggak kerja, gitu kan? Kalau dia berdagang burung, memang dia dagang, ya, nggak ada masalah, nggak ada larangan karena apalagi kalau burung itu burung halal yang dimakan ya. Karena ada jenis burung yang tidak boleh kayak elang, raja wali itu kan tidak boleh, ya. Kalau lawar gitu-gitu itu nggak boleh. Tapi kalau yang lain, burung puyuh, burung merpati dan seterusnya, memang halal untuk dimakan, maka itu nggak salah dia kalau emang dia mau perdagangkan. Tapi kalau di sini hanya hobi saja, dan dia tidak bekerja, hanya sibuk ngurus burung itu dari pagi sampai malam, gitu kan. Sebagaimana saya lihat orang kalau sudah hobi itu, dia betul-betul hidup untuk burungnya itu, subhanallah. Sibuk dari kandang ini ke kandang ini, terus begitu. Saya pernah punya tetangga seperti itu. Jadi terhabiskan waktunya semua untuk itu. Ya. Di sini dia tidak bekerja, akhirnya istrinya yang harus membiayai hidup, ini dia berdosa. Karena kata Nabi SAW, kafa lil mar'i itsman an yudayyi'a man yakut. Cukuplah dosa yang sangat berat bagi orang yang sengaja membengkalikan apa yang telah dia wajib untuk nafkahi. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat sedang sholat sunnah rawatib qobliyah di rumah, di masjid sudah iqamah. Apakah sholat rawatibnya Anda batalkan atau diteruskan? Antum mau sholat di mana? Kalau antum mau sholat di rumah, lanjutin saja. Tapi kalau antum mau sholat di masjid, antum lagi di masjid terus iqamah, antum batalin sholat sunnahnya. Ini pun dibatalin kata ulama, dilihat dulu keadaannya. Kalau keadaannya adalah antum ada di tahiyat terakhir, ya, dia masih bisa selesai iqamah, antum bisa tidak ketinggalan sholat berjamaah, maka selesaikan. Tapi kalau anda masih di rakaat pertama misalnya, batalkan saja. Karena kata Nabi SAW tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara move on Ustaz. Apakah cinta dalam Islam? Apa pandangan Islam tentang cinta mungkin ya? Baik.
Move on kalau Anda maksudkan di sini adalah bergerak, berprestasi. Kalau itu Anda maksudkan, maka positif. Karena memang Islam menyuruh kita untuk optimis dan kita dilarang ya pesimis. Ya. Bahkan pesimis bagian daripada dosa besar, nggak boleh, gitu kan? Kita harus optimis. Kita akan sembuh, kita akan maju, kita akan diampuni, amal kita akan diterima. Saya akan mampu, saya akan mencapai target ini dan itu. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersaing dalam hal yang positif. Misalnya tentang surga, kata Allah SWT, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada surga dan janjinya Allah itu, maka disitulah orang bersaing. Silakan bersaing. Ya, saling berlomba dengan temannya, bersedekah, menghafal Quran, ya, apalah, berdakwah dan seterusnya. Demi kebaikan. Tapi tidak berharap, bukan karena hasad ya. Memang karena dia betul-betul mau mengamalkan itu. Maka itu positif. Kalau caranya, ya, Anda harus renungi yang pertama hadits Nabi SAW. Ini kalau prinsip saya, maka saya tidak pernah mau putus asa. Kalau saya pribadi, saya akan terus maju. Ada rintangan pun saya anggap itu sebuah tantangan. Ya. Mungkin kalau orang yang suka main game, dia tahu ada tantangannya. Kalau game yang ada tantangannya, dia tidak akan main gitu kan. Tantangannya, yang menghadapi tantangan dia akan terus sampai pada titik golnya. Ya. Kalau orang main bola misalnya, tidak ada musuh yang kuat, tidak ada tantangan. Semuanya lemah. Atau dia lawan anak-anak kecil, tidak bisa melawan. Enggak asyik mainnya gitu kan. Itu tantangan hidup. Maka yang saya renungi adalah hadits Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, ucapkanlah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah menakdirkan dan sudah terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu dulu ya. Terus, jangan buka pintu kalau seandainya. Sebagaimana lanjutan sabda Nabi SAW. Dan jangan kalian buka pintu kalau seandainya. Jangan bilang, kalau seandainya. Saya enggak ke rumahnya semalam, saya enggak tabrakan. Kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Yang ketiga adalah yang sering memotivasi saya adalah hadits Nabi SAW. Yang kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit pohon. Dan dia tahu besok akan terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Besok kiamat akan hancur pohon itu. Tapi dia tahu besok dia masih bisa tancapkan, dia tancapkan. Enggak ada kata putus asa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini saking luar biasa dalam move on ya. Dalam semangat untuk maju. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Tidak ada kata-kata putus asa gitu kan. Maka beliau pernah di masa tuanya, tua sekali, rambutnya putih, alisnya putih, semua jenggotnya putih. Udah 90 tahunan. Beliau tanam bibit pohon kurma. Kurma ini seperti kelapa, lama baru tumbuh, baru berbuah gitu. Lalu dia tanam, murid-muridnya lihat, dan dia tanam pohon kecil, bukan pohon besar yang dia beli misalnya. Nah begitu ditanam pohon itu, ada orang tanya dia, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah selalu menjaga Anda. Bagaimana Anda bisa menikmati pohon kurma ini sementara masih kecil dan Anda sudah sangat tua? Apa kata beliau? Kalau saya tidak bisa mengambil manfaat darinya, maka akan diambil manfaat oleh yang datang setelahku. Artinya, saya mungkin tidak bisa makan buahnya, tapi saya dapat pahala loh. Pada saat nanti setelah saya ada orang yang datang, dia makan buahnya, dia berlindung di bawah naungannya. Karena memang ada hadits Nabi SAW berbunyi, siapapun yang menanam sebuah pohon, maka setiap manusia, jin, hewan, ya, yang mengambil daunnya kah, buahnya kah, bernaung di bawah naungannya kah, kecuali yang menanamnya dapat pahala. Kan begitu. Ayo move on, semangat. Jangan pernah putus asa, gitu kan. Bagi Anda yang sudah gagal dalam satu usaha, tetap maju. Mungkin usaha ini gagal, jadikan itu sebagai cambukan. Bayangkan teman-teman, kalau kita waktu kecil belajar naik sepeda, saya yakin kita semua pernah jatuh. Saya pun pernah jatuh. Sampai sekarang di lutut saya sedikit ada luka, bekas karena dulu saya pernah jatuh tuh masih belajar naik sepeda gitu kan. Jadi kalau kita dulu tuh belajar naik sepeda jatuh, terus kita seperti orang dewasa sekarang yang suka putus asa, udahlah nggak usah belajar sepeda. Kira-kira Anda bisa pakai sepeda sampai sekarang? Nggak bakal kan gitu. Nah lihat anak-anak kecil, waktu kita masih kecil, dia selalu move on, tidak bisa, jatuh dia belajar, sampai dia bisa, dan itu kita semua lalui. Kan begitu. Bagi Anda yang gagal sekolah, oh mungkin sekarang saya gagal, belum tentu yang lain. Saya pernah lakukan itu. Dulu prestasi saya tidak terlalu tinggi. Terus saya berpikir pada satu waktu Allah SWT gerakkan, alhamdulillah hati saya tergerak. Oh, kok bisa si fulan juara? Kok saya enggak gitu loh. Cum laude, kok saya enggak cum laude? Kenapa? Saya coba ketemu sama teman-teman saya yang cum laude, saya pelajari. Kenapa mereka cum laude? Matanya 2, telinganya 2, lisannya 1. Sama dengan saya.
Dia juga bisa bahasa Arab, saya juga bisa bahasa Arab. Kenapa dia bisa? Saya undang ke kamar saya, makan, minum, ngobrolnya masalah pernikahan. Waktu itu kami masih bujang kebetulan kan. Tapi luar biasa gitu, semangatnya luar biasa. Saya juga panggil, saya datang ke kamarnya, sama juga. Terus saya di kelas, saya lihat apa orang-orang ini buat. Ada teman saya dulu namanya Abdurrahman, orang Somal, Masya Allah, komlaut. Dia selesai sampai S3 di Madinah. Ternyata dia di kelas itu, dia kalau duduk, dia ambil kertas sama pulpen. Ya. Dia kalau dosen masuk, dia duduk sama dosen itu berdua. Seakan-akan gak ada orang lain di kelas. Dia bicara sama dosen. Oh begini Syekh, sudah paham. Oke ini, kalau saya nanti ujian, saya jawab begini, bisa nggak? Bisa. Dia sibuk dengan itu. Ternyata dia faham di kelas, dia nggak butuh lagi faham di luar kelas gitu. Jadi dia sudah faham. Pada saat ujian pun bukunya difotokopi oleh banyak mahasiswa, banyak pahala dia dapat karena ayat hadis dihafal oleh orang-orang gitu. Oh ternyata ini kuncinya. Saya mulai beli pulpen 2, merah sama hitam. Dosen ngomong apa saya tulis. Berantakan awalnya. Susah. Orang ngomong apa kita tulis semuanya. Kayak sekarang saya ngomong gini Anda tulis semuanya. Kan repot. Kadang-kadang kepala kita bahkan kita tidak angkat. Tapi saya atasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan Masya Allah. Saya udah bisa. Dan ternyata saya tidak kalah. Setelah itu nama dia ada di atas, nama saya pun di bawah. Di bawahnya. Dan saya walaupun saya belum bisa melewati dia. Tapi Alhamdulillah saya bisa. Oh ternyata bisa kok. Kalau mau. Yang penting jarib ta'rif kepada bahasa Arab. Coba kau akan tahu. Nanti di situ potensi dan skillmu akan keluar gitu. Jadi harus kita move on. Nggak boleh tidak. Semangat harus maju, gitu kan. Yang gagal rumah tangga, bangun rumah tangga yang baru. Buat yang baru, silakan. Mungkin Anda berhasil dengan yang lainnya. Kan begitu. Seperti itulah, ya. Terus kemudian tadi setelah masalah cinta pandangan dalam Islam, cinta itu keindahan. Potensi yang Allah berikan dalam diri kita. Asal Anda letakkan pada tempatnya, cintai istri, cintai suami, cintai orang tua, cintai anak, cintai amal saleh, maka luar biasa. Tempatnya di situ. Tapi kalau Anda alihkan ke cinta maksiat, naudzubillah, cinta pada riba, cinta pada perzinahan, cinta Anda suka itu, maka Anda alihkan potensinya. Sayang. Cinta dalam Islam bagus. Bahkan bagian daripada hal yang harus kita ketahui, kalau kita cinta yang sebenarnya alihkan mayoritas potensinya kepada Allah dan Rasulnya. Ada seorang sahabat begini, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya banyak amal soleh. Dia bilang gini pertama, kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Dia bilang, sedikit amal ya Rasulullah. Dia tidak banyak amal saya, sedikit amal gitu kan. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini saksi bahasan kita. Cuma hati saya ini penuh, selalu ingin membela Allah, ikut patuh perintahnya, tinggalkan larangannya semampu saya. Saya juga cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Apa kata Anas bin Malik meriwayatkan riwayat ini? Anas bin Jabir, salah satu dari sahabat yang mulia ini, dia mengatakan, tidak ada yang lebih kami cintai dan kami sukai daripada seluruh sabda Nabi kecuali yang ini. Maksudnya ini yang paling kami suka. Apa itu? Hadits Nabi SAW, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Karena saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, walaupun amal saya belum sama dengan mereka. Maka kita disuruh cintai orang-orang saleh. Letakkan pada tempatnya, cinta itu indah. Dan definisi cinta yang saya tahu dan itu yang saya pegang adalah pengabdian dan pengorbanan, itu cinta. Kalau orang cuma ucapkan dengan lisan, saya cinta kamu, tapi tidak mau berkorban, ya, maunya cuma dirinya egois yang diperhatikan, pasangannya tidak, omong kosong, bohong. Diuji cinta itu dengan pengorbanan, pengabdian. Indah sekali rumah tangga kalau suami istri saling mengejar pahala satu sama yang lain, kan begitu. Baik teman-teman sekalian, sudah kurang lebih 1 jam acara kita. Saya harus cukupkan sampai di sini dulu karena masih ada kegiatan lain. Mudah-mudahan Anda bisa ambil manfaat dari apa yang kita bahas malam ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok malam di acara kita. Saya berharap teman-teman di Instagram tetap follow dan terus ajak teman-teman untuk itu. Teman-teman juga di YouTube saya berharap Anda subscribe, like dan juga sebarluaskan ya. Jangan lupa loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan juga pahala di sini tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kalau ada benar, ambillah, itu pasti dari Allah. Kalau ada salah, pasti dari saya.